22 FIFA World Cup is Qatar. Halo guys, welcome back to my channel. Nama aku Rio, dan ini bukan mirror. Aku rasa ini gak termasuk konten yang misteri dan horor banget, tapi kayaknya ini menarik untuk dibahas. Seperti yang kita semua tahu, Piala Dunia Qatar 2022 akan berlangsung sampai 18 Desember 2022 nanti. Pertandingan masih banyak yang akan digelar, dan kayaknya isu-isunya juga banyak beredar sampai pertandingan berakhir. Sejujurnya aku kurang hype sama pertandingan sepak bola. Tapi di beranda TikTok dan Instagram itu suka muncul info-info terupdate tentang sepak bola dunia. Dan beberapa juga viral di Indonesia. Tapi mari kita lihat sebenarnya, ada apa sih di balik Piala Dunia Qatar 2022 ini? Kenapa dari zaman dulu Piala Dunia ini berlangsung, 2022 ini jadi tahun paling kontroversi? Bahkan dikatakan bakal jadi Piala Dunia terburuk sepanjang masa. Bahkan negara-negara di Eropa banyak yang memboikot Qatar, khususnya pada larangan adanya atribut LGBT. Kata mereka sih melanggar HAM. Bahkan saat pertandingan berlangsung, para supporter itu sampai membentangkan spanduk yang sangat besar berisi kecaman dan tuntutan tentang pekerja imigran, korupsi, dan suap. Jadi ini bukan hanya sekedar LGBT, tapi ada hal-hal lain yang rasanya lebih penting. Jadi malam ini, di video ini kita akan mengupas secara jelas kontroversi-kontroversi juga sisi gelap di balik gemerlapnya Piala Dunia Qatar 2022. Jadi tanpa panjang-panjang, kita langsung aja masuk ke pembahasannya. Yang pertama kita bahas dulu kronologi kenapa Qatar bisa terpilih menjadi tuan rumah Piala Dunia 2022. Jadi pada tahun 2010, FIFA memilih Qatar sebagai tuan rumah Piala Dunia 2022 melewati tahap voting yang dilakukan oleh jajaran eksekutif FIFA secara tertutup dan diam-diam. Proses perhitungan suaranya nggak di-up ke publik, jadi nggak ada yang tahu nih sebersih apa tahap pemilihan itu. Nah, hal ini pastinya sangat mudah memancing kecurigaan masyarakat. Karena Qatar ini bisa dibilang negara yang kurang antusias dengan sepak bola. Mungkin secara garis besar ini bukan negaranya sepak bola. Apalagi Qatar juga negara yang nggak pernah lolos nih di Piala Dunia. Nah, sekedar informasi, kalau waktu itu yang mencalonkan diri menjadi tuan rumah Piala Dunia 2022 itu bukan cuma Qatar. Tapi ada Australia, ada Korea Selatan, ada Jepang, dan juga Amerika. Dan dari 4 negara ini, banyak pihak yang setuju kalau Australia ini lebih layak menjadi tuan rumah Piala Dunia. Karena of course peminat sepak bola di Australia itu sangat banyak. Dan pertandingan liga sebelumnya juga lebih bagus di Australia. Dan semua orang juga tahu kalau Australia ini udah langganan menang pertandingan liga sejak tahun 2006. Nah, kalau Australia menjadi negara baru sebagai tuan rumah Piala Dunia, pastinya akan mencetak sejarah baru juga dalam World Cup. Tapi di luar pendapat itu, justru Qatar yang memenangkan pemilihan tuan rumah Piala Dunia 2022. Nah, nggak tahu pasti nih apa alasannya kenapa FIFA memilih Qatar sebagai tuan rumah. Apakah mereka ingin membuat sejarah baru? Karena ini adalah kali pertamanya Piala Dunia diadakan di negeri Timur Tengah. Dan ini jugalah domino yang siap untuk dijatuhkan. Masalah berantai akan muncul setelah ini. Nah, dimulai dari waktu penyelenggaraannya, biasanya Piala Dunia ini diadakan di bulan Juni atau di bulan Juli, setelah pertandingan liga selesai di akhir tahun. Tapi di Timur Tengah, bulan Juni dan bulan Juli itu adalah waktu puncak cuaca panas terjadi. Jadi bayangkan aja di negeri Arab yang sebagian besar itu padang pasir, hidup di sana di bulan cuaca lagi terik-teriknya. Bahkan dikatakan suhu di sana ketika bulan Juni dan Juli itu bisa mencapai 50 derajat Celcius. Suhu yang sangat gak kondusif untuk pemain juga penonton ketika Piala Dunia berlangsung. Nah, karena kondisi inilah akhirnya Piala Dunia itu diundur ke akhir tahun, waktu pertandingan Liga Eropa sedang dilakukan. Jadi klub-klub liga lagi asik bertanding, nimbrung nih Piala Dunia. Dan karena ini skala besar, skala dunia, mau nggak mau pertandingan Liga Eropa itu harus di stop sampai Piala Dunia ini berakhir. Dan hal ini harus dilakukan karena pertimbangan ini diadakan di Timur Tengah yang cuaca saat itu memang lagi panas-panasnya. Nah, seperti yang tadi di awal aku bilang, Qatar ini bukan negara sepak bola dan ini kali pertamanya dia dipilih sebagai tuan rumah. Nah, otomatis Qatar ini harus ekstra membangun persiapan untuk menghadapi Piala Dunia 2022, seperti tempat penginapan, transportasi, restoran, dan aspek-aspek lainnya. Nah, menurut CNBC-Indonesia.com, modal yang dikeluarkan Qatar untuk Piala Dunia 2022 itu mencapai 3.140 triliun rupiah. Dan masih bisa nambah lagi tuh biayanya, karena ini masih berlangsung kan. Dan dikatakan kalau biaya yang dikeluarkan oleh Qatar ini setara dengan 21 Piala Dunia yang udah terjadi sebelumnya. Jadi modal untuk Piala Dunia 2022 di Qatar ini bisa bikin 21 pertandingan Piala Dunia lagi. Gila, segede apa itu duitnya?
Dan ini juga tercatat sebagai pertandingan World Cup termahal sepanjang sejarah. Nah, mendengar biaya sebesar itu, pasti muncul pertanyaan lain nih. Kemana semua uang itu pergi? Dialokasikan kemana aja uang sebanyak itu? Nah, jawabannya pasti adalah untuk pembangunan infrastruktur di Qatar. Seperti merenovasi stadion-stadion yang nantinya akan digunakan sebagai tempat bertanding. Selain itu, untuk membangun sistem kereta metro yang menjadi sarana transportasi untuk para pengunjung dari seluruh dunia di Qatar. Selain itu juga digunakan untuk membangun hotel, penginapan, juga restoran yang akan menampung semua tamu yang nantinya datang ke Qatar. Dan yang lebih mencengangkannya lagi, dengan dana itu Qatar akan membangun kota Lusail dari nol. Jadi mereka nggak nanggung-nanggung langsung bikin kota. Nah, bicara tentang kota Lusail, kota ini sebenarnya udah dicanangkan akan dibangun sejak tahun 2000-an. Tapi akhirnya ketika Qatar terpilih sebagai tuan rumah Piala Dunia 2022, di tahun itulah dimantapkan kalau kota Lusail ini akan dibangun sebagai kota sepak bola di Qatar. Nah, menurut Wikipedia, katanya kota ini bakal bisa menampung 450.000 warga dan juga akan dibangun Lusail Iconic Stadion yang bisa menampung sampai 80.000 pengunjung. Nah, kota Lusail ini akan digadang-gadangi sebagai tempat berlangsungnya final World Cup 2022. Jadi untuk menentukan juara satunya di kota Lusail itu. Pastinya Qatar membutuhkan banyak pekerja konstruksi kan untuk membangun infrastruktur itu, bahkan bikin kota nih. Sedangkan bikin satu gedung aja itu bisa menghabiskan ratusan karyawan, apalagi ini bikin satu kota. Nah, sementara Qatar ini penduduknya hanya sekitar 2,9 juta orang dan nggak mungkin semuanya bisa nguli. Otomatis solusinya Qatar harus mendatangkan pekerja proyek dari luar Qatar. Dan karena itulah Qatar mendatangkan banyak pekerja imigran dari luar Qatar, terutama dari Bangladesh, Sri Lanka, India, dan Nepal. Nah, menurut data Amnesty International, total buruh yang datang dari luar Qatar untuk mengerjakan mega proyek ini itu sekitar 1,7 juta orang. Dan hampir semua dari mereka mendapatkan kehidupan yang nggak layak di Qatar. Nah, disinilah sisi gelap di balik megahnya Piala Dunia 2022 dimulai. Nah, masih menurut data Amnesty International, tempat tinggal para buruh di mega proyek ini sangat nggak layak. Mereka hanya diberi tempat tinggal yang diisi oleh 8 orang, sementara aturan dari pemerintah Qatar, dalam satu ruangan itu hanya boleh diisi sebanyak 4 orang. Dan di sini mereka udah melanggar satu aturan. Selain itu, upah yang diterima para buruh ini nggak sesuai dengan kesepakatan awal. Salah satu pekerja dari Nepal mengatakan kalau waktu tanda tangan kontrak, dia ini dijanjikan dibayar sebanyak $300 atau sekitar 4.500.000-an. Tapi ternyata selama ini dia mendapatkan gaji itu hanya $190 atau sekitar 2.850.000, dan gaji ini hanya dibayar setengah dari kesepakatan awal. Selain gaji yang dipotong entah karena alasan apa, para buruh ini juga nggak pernah gajian tepat waktu, selalu terlambat, selalu diundur. Giliran dikomplain kenapa gaji telat masuk, pihak perusahaan hanya mengatakan, udah kamu kerja aja yang benar. Nah, ini satu hal yang aku masih nggak ngerti nih, fakta yang sangat miris, bahwa ternyata semua buruh ini udah tanda tangan kontrak dengan pihak agensi sebelum mereka berangkat ke Qatar, yaitu kontrak hutang, dimana mereka ini harus membayar sebesar $300-4.000 ke pihak agensi sebagai biaya jasa rekrutmen, yang mana isi kontrak itu nggak diketahui oleh para pekerja. Nice, महाजन से ले 3 रुपये, उते पैसा भेटले सब महाजने के पड़ गेले. Nah, mungkin saat itu para buruh nggak sempat baca kontraknya secara detail, atau mungkin buruh ini memang nggak punya kemampuan membaca, atau bisa jadi suuzonnya nih agensi memang nggak kasih tahu kalau ada bunyi itu di dalam kontraknya, sehingga si buruh ini pun langsung tanda tangan gitu aja kan. Karena bayangkan aja, apa mungkin para pekerja ini mau tanda tangan setuju kalau dia tuh harus membayar uang sebesar itu. $4.000 itu sekitar 60 jutaan loh guys. Nggak mungkin kan dia mau bekerja tapi harus bayar hutang sebesar itu. Nah, walaupun banyak buruh yang pendidikannya nggak setinggi yang dia bisa capai, tapi nggak sebodoh itu juga kayaknya para buruh ini. Mereka yang kerja banting tulang, agensi dapat uangnya. Apakah kemirisan ini cuma itu aja? Enggak, masih ada lagi. Ternyata identitas kayak KTP sama paspor mereka itu juga ditahan oleh pihak atasan mereka, ya mungkin kontraktornya kali ya. Sehingga membuat mereka ini ngestak di tempat kerjanya, terjebak di sana, nggak bisa keluar, nggak bisa kabur. Karena kalau misalnya mereka kabur, mereka akan jadi warga yang warga ilegal gitu loh, karena mereka nggak punya bukti-bukti surat-surat secara sah kan. Dan kondisi itulah yang mengikat para buruh ini terjebak di sana dalam kondisi kerja paksa. Selain segala tekanan dan tuntutan dalam pekerjaan mereka, ditambah lagi lingkungan kerja mereka yang sangat membahayakan.
pekerja konstruksi adalah salah satu profesi yang dekat dengan kematian. Dan bener aja, menurut data The Guardian, sampai Februari 2021, total ada 6.500 pekerja buruh yang meninggal dunia saat bekerja. Tapi pemerintah Qatar justru membantah hal itu dan mengatakan bahwa pekerja hanya meninggal 47 orang dan hanya 3 di antara mereka yang meninggal dunia karena kecelakaan kerja. Jadi sisanya itu meninggal di luar jam kerja, entah karena sakit atau apa, nggak tahu. Tapi 6.500 menurut data The Guardian itu belum semuanya, karena itu hanya dari Bangladesh, India, Nepal, dan Sri Lanka. Sedangkan selain dari itu juga ada korban jiwa asal Filipina dan juga Kenya. Tapi itu masih belum masuk data The Guardian, yang artinya korban itu bisa lebih dari 6.500 orang. Nah, dari 6.500 data korban jiwa ini, beberapa alasan kematian mereka itu karena lingkungan kerja, maksudnya kecelakaan kerja konstruksi. Kemudian juga ada karena beban kerja dan stres yang sangat berat. Dan ada lagi karena heat stroke, atau karena suhu yang terlalu panas di sana untuk bekerja, sehingga mereka ini kayak terlalu kecapean, nggak tahan, dan akhirnya meninggal dunia. Hujannya agak lebat, jadi suara kayak ketimbun. Nah, karena beredarnya berita tentang banyaknya korban jiwa di mega proyek Piala Dunia Qatar ini, akhirnya pemerintah Qatar ini banyak dituntut, dicecar, didemo oleh para masyarakat untuk membayarkan kompensasi kepada korban, baik yang jasanya sudah dibawa ke keluarga ataupun kepada pekerja yang cacat, diberikan kompensasi sebagai bentuk tanggung jawab gitulah, karena mereka udah bekerja demi negara ini. कमाए वाला छली तो विश्व अथी छलिए भरोसा छलिए अब बीत गए तो बड़ समस्या भ गई अथी से कमाए वाला नहीं रहे तो कुछ समस्या भ गई। Amnesty International dan Human Rights Watch itu menuntut pemerintah Qatar dan FIFA membayar setara dengan hadiah Piala Dunia 2022, yaitu sebesar 440 juta US dollar atau sekitar 5,7 triliun rupiah. Nah, tapi Menteri Tenaga Kerja Qatar, Ali bin Samir Al-Mari, itu berbicara di sebuah wawancara dengan AFP pada di Selasa tanggal 2 November. Aku lupa tulis tahun berapa. Jadi Al-Mari ini mengatakan kalau Doha, kota tempat Piala Dunia ini berlangsung, itu sudah membayar para pekerja dan tidak akan menyiapkan dana yang diminta oleh LSM Internasional, si Amnesty sama si Human Rights tadi. Bagi Menteri, permintaan ini adalah aksi publisitas, sementara kritik terhadap perlakuan negara Teluk terhadap pekerja imigran, perempuan, dan anggota komunitas LGBT dimotivasi oleh rasisme. Ini kayaknya tahun 2022 nih ngomongnya si Al-Mari ini. Karena ada LGBT tadi kan. Dan Al-Mari juga bilang nih, setiap kematian adalah tragedi. Korbannya mana? Ada nama-nama korbannya? Bagaimana bisa dapat data itu? Jadi si Menteri Tenaga Kerja ini mencurigai data dari Amnesty International. Dan Amnesty International dengan tegas menunjukkan data dan berkata kalau Qatar itu gagal melindungi elemen utama dari hak untuk hidup di negaranya. Jadi orang-orang yang datang ke Qatar itu nggak bisa dijamin keselamatannya oleh si Qatar. Itu menurut Amnesty International. Ternyata di mana-mana negara itu sama ya. Pemerintah yang busuk menutupi kebenaran dan menyalahkan para korban. Mereka tewas karena kerja paksa, malah dicap sebagai rasis. Nah, sekarang kita geser ke isu perempuan. Ini masih menurut Amnesty International. Dia mengatakan kalau Qatar ini adalah negara yang masih menerapkan aturan kekangan kebebasan pada perempuan. Maksudnya gimana? Jadi, perempuan di Qatar itu masih belum bisa menentukan pilihan hidup mereka sendiri, walaupun usia mereka udah dewasa. Jadi, mereka untuk melakukan apapun, kayak mau memutuskan sekolah, kuliah di mana, kerja di mana, mau kemana, bahkan mau keluar kota untuk keperluan penting pun, mereka itu harus mendapatkan izin dari wali laki-laki, entah itu ayahnya, atau kakak laki-lakinya, atau omnya. Jadi mereka ini nggak diberikan kebebasan untuk melakukan sesuatu yang mereka mau. Nah, menurut Human Rights Watch, bahkan di Qatar, wanita yang hamil di luar nikah, itu merupakan bukti tindak kriminal yang dilakukan si wanita tersebut. Entah karena suka atau diperkus-kus, selama wanita itu hamil di luar nikah, dia adalah penjahat. Dan ngenesnya lagi nih, wanita yang menjadi korban pelecehan, korban perkus-kusan, dan dia melapor kepada polisi, maka dialah yang akan jadi tersangka karena telah melakukan perbuatan zina. Gila nggak tuh? Dia korban, dia yang direnggut harga dirinya, martabatnya, justru dia yang disalahkan. Cinta Laura, Qatar membutuhkanmu. Bahkan ini lebih parah dari Indonesia nggak sih? Indonesia
walaupun ada kejadian yang kayak gitu, tapi ini terang-terangan loh, ini jadi sebuah hukum di sana. Sementara di Indonesia ini bukan hukumnya kayak gitu, tapi persepsi masyarakatnya kayak gitu. Nah, karena aturan inilah, akhirnya banyak wanita dari penjuru dunia, pecinta sepak bola yang mau datang ke Qatar untuk nonton pertandingan, jadi ragu-ragu nih. Jadi mengurungkan niatnya untuk datang, karena takut ketika mereka ada di sana dan apa-apa terjadi pada mereka nggak bisa melapor, karena kalau mereka melapor, mereka bakal jadi tersangka. Ya, walaupun aku nggak tahu nih, aturan itu hanya berlaku untuk warga Qatar atau juga berlaku ke semua orang yang ada di Qatar. Aku nggak tahu. Tapi itulah ketakutan terbesar para wanita pecinta sepak bola yang akhirnya nggak mau datang ke Qatar. Nah, ini nih isu yang paling rame dibicarakan di Indonesia. Ketimbang isu-isu perempuan dan perbudakan modern tadi, lebih banyak yang membahas ini. Dan aku pribadi sangat miris sih baca berita-berita ini. Kayak gimana ya pemikiran mereka itu loh. Ini terlepas dari gimana orientasi seksual mereka, tapi ini mereka statusnya tamu di negara orang. Udah seharusnya tuh mereka menghargai budaya dan kepercayaan negara itu. Ya, kalau misalnya mereka masih bersikeras untuk mengibarkan semua atribut kaum mereka, ya silakan lakukan di kediaman mereka sendiri. Lakukan di rumah kalian, jangan di rumah orang. Jangan maksa negara lain yang dengan tegas melarang itu untuk menerimanya, hanya karena ini Piala Dunia. Apalagi Qatar ini negara Islam kan, salah satu terbesar di dunia pula, yang jelas secara tegas dan keras melarang adanya tindakan LGBT itu. Bahkan di Qatar itu ada hukum pidana sendiri nih untuk aktivitas LGBT dan perzinahan. Itu minimal penjara 3 tahun, bahkan ada yang sampai dihukum mati kalau misalnya kepergok dan ketahuan mereka melakukan itu. Apalagi Jerman ini negara yang paling menjunjung tinggi HAM katanya, termasuk haknya si kaum LGBT tadi, itu menantang keras, bahkan terang-terangan memboikot Qatar sebagai tuan rumah Piala Dunia 2022. Para pemain Jerman yang sempat berfoto sebelum bertanding dengan pose tutup mulut seakan-akan terbungkam, walaupun akhirnya mereka ya benar-benar kebungkam dengan Jepang sampai kalah 1-2, dan fix itu insta karma untuk mereka. Nah, masyarakat yang pro dengan LGBT mengatakan bahwa Piala Dunia Qatar 2022 ini nggak sesuai dengan image yang akan dibangun oleh FIFA, yaitu sepak bola dapat menyatukan dunia. Ya, walaupun LGBT sebenarnya nggak ada hubungan sama sekali dengan image yang akan dibangun itu. Karena untuk menyatukan dunia kan nggak harus jadi LGBT, nggak harus mendukung itu. Aku pribadi agak gedek sih untuk mengetahui jalan pemikiran mereka gitu. Menyatukan dunia dengan memaksa orang yang nggak sakit jadi sakit. Aneh banget sumpah. Ada banyak cara di dunia ini untuk menyatukan dunia, tapi mendukung atau menjadi LGBT itu bukan salah satunya. Itu bukan salah satunya. Dan berita terakhir yang aku baca tentang isu ini itu nggak kalah miris lagi sih. FIFA melunak dan izinkan atribut LGBT di Piala Qatar 2022. Ada. Padahal sebelumnya FIFA itu tegas melarang, bahkan mengancam memberikan kartu kuning kepada peserta pertandingan jika terlihat ada atribut LGBT di dalam stadion. Tapi sekarang begini, sama sekali nggak menghargai tuan rumah si Qatar dengan semua aturan budaya dan kepercayaan mereka. Itu aku miris sih dengar berita ini. Nah, kenapa FIFA akhirnya melunak? Itu menurut situs-situs yang aku baca, itu katanya banyak kesalahpahaman saat pemeriksaan atribut untuk masuk ke stadion. Jadi, sebelumnya pertama kali aku pernah lihat tuh video tentang wanita asal Wales, Australia itu datang pakai topi, kayak topi kupluk yang warnanya itu hijau, merah, kuning hijau warnanya. Nah, itu dicap sebagai warna pelangi yang mendukung LGBT. Dia nggak boleh masuk, dia ditahan, disuruh lepasin atributnya. Padahal warna itu adalah warna kebesaran Australia, tapi disalahpahami sebagai atribut LGBT. Nah, karena kesalahpahaman inilah, akhirnya FIFA melunak dan mengizinkan atribut LGBT itu masuk ke dalam stadion. Kata artikel yang aku baca sih begitu, makanya FIFA ini akhirnya melunak. Sementara Qatar sebagai tuan rumah itu udah klarifikasi. Mereka bilang mereka nggak pernah melarang orang LGBT sekalipun untuk datang ke Qatar dan menonton pertandingan. Mereka nggak pernah melarang. Hanya saja pihak Qatar ini nggak mau kaum LGBT ini mempromosikan, mempertontonkan, apalagi melakukan hal itu di negara mereka. Permintaan yang sangat waras dan masuk akal menurut aku. Nah, Menteri Energi Qatar, Saad Sherida Al-Kabi, itu mengatakan kalau komunitas LGBT kini bisa datang ke Piala Dunia 2022. Jika mereka ingin berkunjung ke Qatar, kami nggak pernah masalah dengan hal itu. Ini aku bacain ya. Jika Anda ingin mengubah saya, maka saya akan bilang bahwa saya meyakini LGBTQ, bahwa keluarga saya harus menjadi LGBTQ, bahwa saya menerima LGBTQ di negara saya, bahwa saya mengubah hukum saya dan hukum Islam untuk memuaskan Barat, maka ini tidak dapat diterima. Itu kata-kata Al-Kabi
secara jelas. Dan ini juga salah satu pidato yang aku suka sih. Maksudnya cara penyampaiannya tuh pelan, lemah lembut, tapi cukup jelek, cukup dalam. Yaitu ucapan dari amirnya Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani. Dia bilang kayak gini. Listen, everybody's welcome in Doha. We do not stop anybody from coming to Doha with any different backgrounds, any different belief. Qatar is a very welcoming country, and the World Cup is a great opportunity for people from different parts of the world to come and experience our culture. We will not stop anybody from coming, visiting, and enjoying the football. We all live in one planet, but each of us have different cultures. We welcome everybody, but also we expect and we want people to respect our culture. And I totally agree dengan kata-kata itu. Tapi ya pada akhirnya dengan segala pro kontra, perdebatan, aksi protes, dan lain-lain hal, FIFA mengizinkan atribut LGBT ada di stadion sepak bola untuk pertandingan selanjutnya. Dan Qatar pun mau nggak mau harus mengikuti keputusan itu. Terlepas dari gimana tadi Qatar bisa terpilih, gimana adanya perbudakan modern untuk membangun mega proyek Piala Dunia, tapi untuk yang satu ini udah berkaitan dengan agama, budaya, dan kepercayaan Qatar. Menurut aku kita harus menghormati, nggak boleh memaksakan keinginan kita kepada orang lain. Tapi menurut kalian gimana teman-teman? Komen di bawah. Nah sekarang kita masuk ke ranah politik, tentang isu adanya korupsi dan suap di pemilihan Qatar 2022. Pada 10 November kemarin, dikutip dari The Sun, mantan Presiden FIFA Sepp Blatter itu mengatakan bahwa pemilihan Qatar sebagai tuan rumah Piala Dunia 2022 adalah sebuah kesalahan. Dia juga mengatakan Qatar terlalu kecil untuk sepak bola dunia yang sangat besar. The day we made the decision, my concerns at that time were merely on the fact that the World Cup with 32 teams is a big organization which needs also a big country to give the World Cup also in surface a playing ground, a big playing ground. This was my concern. So Qatar was too small? Qatar is too small to do that. That's not, in my opinion. Dan hal ini menjadi aneh karena di tahun 2010, Sepp Blatter dengan jajaran eksekutifnya itu yang memutuskan kalau Qatar akan menjadi tuan rumah di Piala Dunia 2022. Dan sekarang dia bilang itu adalah sebuah kesalahan. Padahal jelas di awal tadi kita bilang kan, dengan segala kesulitan yang dihadapi Qatar, mulai dari cuaca dan kondisi negara mereka yang bukan negara sepak bola. Tapi entah kenapa para eksekutif FIFA ini memilih Qatar sebagai tuan rumah. Nah hal inilah yang menggiring pemikiran masyarakat kalau jangan-jangan terpilihnya Qatar di Piala Dunia 2022 sebagai tuan rumah ini ada hubungannya dengan korupsi dan suap. Dan siapa lagi yang bisa disuap untuk hal itu selain para petinggi FIFA? Jaksa penuntut dari Pengadilan Federal Brooklyn itu melayangkan surat dakwaan untuk perwakilan Rusia dan Qatar yang mengatakan bahwa Qatar telah menyuap pejabat Komite Eksekutif FIFA untuk memberikan suara dalam pemilihannya sebagai tuan rumah. Tapi FIFA dan pemerintah Qatar itu dengan tegas membantah tuduhan itu. Mereka bahkan bersedia untuk diinvestigasi secara mendalam oleh kepolisian supaya terbukti kalau mereka ini nggak bersalah. Nah, sebenarnya apakah ada bukti konkret yang mengaitkan eksekutif FIFA dengan dugaan korupsi atau suap? Ada jawabannya. Dikutip dari situs CNN Indonesia, pada 27 Mei 2015, 6 orang jajaran eksekutif FIFA itu ditangkap oleh kepolisian Zurich waktu mereka lagi nginap di Hotel Baur Aulak menjelang Kongres FIFA di akhir bulannya. Nah, kepolisian ini nggak menjabarkan siapa 6 orang yang ditangkap itu. Tapi media-media berita mengatakan kalau salah satunya adalah Wakil Presiden FIFA Jeffrey Webb. Dan artikel Guardian mengatakan kalau selain Jeffrey Webb ini, ada Wakil Presiden FIFA Jack Warner dan anggota eksekutifnya Eugenio Figueiredo. Nah, setelah ditangkapnya mereka pada tanggal 29 Mei-nya, naiklah Sepp Blatter sebagai Presiden FIFA yang baru. Nah, kata jubir FIFA, si Blatter ini nggak ada kaitannya sama sekali dengan orang-orang yang tertangkap itu. Walaupun sejak dulu ketika menjabat sebagai Presiden FIFA di tahun 1998, si Sepp Blatter ini udah melekat nih dengan dugaan korupsi atau suap. Namanya itu sering kesenggol. Ya walaupun dia selalu selamat dari tuduhan itu, entah gimana caranya. Dan dulu dia juga terkena skandal pembelian suara supaya dia terpilih menjadi Presiden FIFA. Dan isu juga tudingan kepada Sepp Blatter ini diungkapkan oleh Michel Zen Rufinen yang merupakan sekjen FIFA di tahun 2002 karena dia ini dipecat setelah mengkritik Sepp Blatter. Nah, karena rekor itulah di Piala Dunia 2022, dia juga dicurigai terkena suap untuk meloloskan Qatar sebagai tuan rumah Piala Dunia 2022.
16 dari 22 eksekutif FIFA terbukti bersalah atas dakwaan korupsi dan pencucian uang. Hampir 80% dari mereka udah ketangkep. Tapi menurut kalian gimana guys? Komen di bawah. Oke guys, jadi itu beberapa kontroversi dan skandal yang menyelimuti Piala Dunia Qatar 2022. Segimana dibalik megahnya, mewahnya perhelatan pertandingan dunia ini ternyata menyimpan sisi gelap dan sebuah konspirasi yang sangat miris ya, bisa dibilang. Karena masih banyak sih yang bisa dibahas di Piala Dunia 2022 ini. Seperti kurangnya akomodasi penginapan di Qatar. Bayangkan aja fans sepak bola yang datang ke sana itu mencapai 1,5 juta orang. Tapi penginapan yang tersedia itu hanya sekitar 30.000 kamar. Nah, karena kurangnya penginapan untuk para tamu, terpaksalah dibuat hanya menggunakan kontainer, tenda-tenda untuk menampung para tamu. Dan katanya sih, saking parahnya nih, rumah-rumah warga itu harus disewakan, kayak minta tolong disewakan untuk para tamu yang datang ke Qatar. Itu pun harganya itu sangat-sangat mahal. Bahkan satu kamar yang kalau di kita tuh biasanya 150.000, kebayang lah kualitas gimana, di sana itu bisa sampai jutaan rupiah harganya. Saking terbatasnya penginapan di Qatar. Kemudian ada juga tentang bir nih, kan Piala Dunia Qatar 2022 ini sponsor utamanya itu sebuah brand bir bernama Budweiser. Tapi ini gimana ceritanya negara Arab, negara Islam yang mengharamkan bir, tapi disponsori oleh bir? Gimana caranya mereka bisa menjual produk itu tanpa ketahuan? Akhirnya ya mereka harus diam-diam menjualnya di luar stadion. Dan karena kita udah masuk ke ending video, aku mau kembalikan ke teman-teman tentang pembahasan kita malam ini. Coba kumpulkan semua pendapat kalian yang udah kalian siapkan di kepala dan tumpahkan di kolom komentar. Nah, Piala Dunia 2022 ini masih akan berlangsung sampai 18 Desember nanti. Hanya tinggal beberapa hari lagi. Dan apakah nantinya sampai akhir acara bakal ada skandal-skandal baru di berita? Apakah bakal ada kontroversi baru di berita? Atau bakal adem ayam sampai selesai? Mari kita lihat. So guys, itu dulu video kita pada malam hari ini. Seperti biasa, klik like-nya kalau suka, subscribe channel ini untuk berlangganan, dan klik loncengnya untuk dapat notifikasi kalau ada video baru. Jangan lupa tinggalkan komentar, kritik dan saran untuk kemajuan channel ini, dan jangan lupa share video ini ke teman-teman yang lain. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye guys. Kenapa anjing selalu ribut waktu lagi syuting? Pertandingan World Cup termahal sepanjang. Nah, dengan segala rencana pembangunan tadi, pastinya Qatar membunuh. Dan karena itulah Qatar membawa akhir video. Aku mau kembalikan ke teman-teman tentang bahasan hari ini. Kalau kalian dengar suara anjing di belakang, tolong diabaikan. Karena dari tadi mereka memang nggak bisa diam.